Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku kepada teman-teman semua. Tidak lupa saya mendoakan kepada seluruh teman-teman, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan sebagian koleksi bambu milik saya. Nah, kita juga sama-sama belajar mengenal berbagai pakem bambu unik, karena pakem bambu unik itu lebih dari 7.000 pakem. Jadi kita harus benar-benar jeli dalam mengkajinya atau memahami. Oke, kita langsung saja belajar nama-nama pakem bambu unik. Yang pertama, kita mulai dari bambu unik Songgo Buwono. Nah, bambu unik Songgo Buwono itu bambu yang bagaimana? Bambu yang ruasnya bertumpuk, batang utama mati, kemudian ditumbuhi oleh atau digantikan oleh bambu yang lainnya. Nah, kalau Songgo Buwono sekarang itu tidak melihat jumlah rantingnya. Kalau dulu yang sewaktu saya belajar tentang bambu unik, kalau Songgo Buwono itu yang pertama kali dilihat jumlah rantingnya, karena jumlah rantingnya itu akan mempengaruhi namanya. Nah, seperti halnya ini bambu unik Songgo Buwono dengan 5 ranting, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau dulu ini namanya Songgo Buwono Tapak Dewa. Ini kalau dulu. Nah, kalau sekarang itu lebih simpel lagi. Itu hanya menyebut Songgo Buwono. Ini lebih praktis. Jadi dalam belajarnya jelas lebih cepat menangkapnya. Karena kalau dulu memang sangat detail banget. Nah, seperti halnya ini. Ini masih masuk Songgo Buwono. Karena batang utama mati kemudian digantikan oleh batang yang baru. Nah, ini yang murni Songgo Buwono. Kayak gini, teman-teman. Karena hanya satu. Kalau dulu jelas dilihat dari jumlah rantingnya. Nah, kemudian ini bambu unik Junjung Jerajat, di mana alis bertumpuk lebih dari 2. Semakin banyak tumpukan ini semakin bagus, juga sulit ditemukan. Nah, dalam hal ini dari jenis bambu ampel. Nah, kalau dari jenis ampel ini tergolong masih sulit ditemukan. Ini cocok buat tongkat. Ini Junjung Derajat, ruas yang bertumpuk lebih dari 2. Nah, kemudian ini bambu unik cabang. Bambu unik cabang ini dari jenis bambu ampel. Nah, dalam satu batang ini lebih dari 1 nama pakemnya. Nah, yang pertama ini bambu tumpang sari, 2 alis yang berdekatan atau tumpuk. Nah, kemudian sebelahnya ini sambung rosok, alis yang menyambung. Ini bambu cabang, ini dari jenis bambu ampel. Nah, kemudian ini yang lumayan jumbo ini, teman-teman. Ini lumayan jumbo. Ini juga dalam satu batang ini ada beberapa nama pakemnya. Ini dari jenis ampel juga. Ini sudah ada lebih dari setahun. Ini pati lele. Nah, atasnya lagi ini Junjung Jerajat. Nah, yang batang sebelahnya ini sambung rosok. Ini lumayan jumbo ini. Nah, kemudian bambu unik Tongtong Sewu. Nah, ini bambu unik Tongtong Sewu nih.
di mana bambu tongtong sewu satu ruas ini lubangnya ini lebih dari 2. Jadi satu ruas ini lebih dari 2 ini sudah masuk tongtong sewu. Semakin banyak lubangnya ini semakin bagus. Ini dari jenis bambu wulung atau bambu hitam. Ini satu ruas ini lebih dari 2 ini sudah masuk tongtong sewu. Nah, kemudian ini di sini ini keluarga petuk jalu ini teman-teman. Nah, ini keluarga dari petuk jalu. Nah, di mana jalu bawah, ini bawah bertemu dengan jalu puncak atau jalu yang tumbuh di bawah alis atas. Ini dinamakan jalu puncak. Ini keluarga dari petuk jalu. Inilah petuknya pembolang. Jadi insya Allah jaminan asli alam. Ini petuk jalu. Nah ini, nah di sini. Nah ini dari jenis bambu tutul. Nah ini masuknya masuk tolak belalai. Ini memang sudah saya jadikan sebagai hiasan. Memang karena jelas unik. Nah, ini seperti ada yang bilang seperti buaya, ada yang bilang mirip dinosaurus. Inilah salah satu keunikan dari bambu unik. Nah, kemudian lagi ini buluh perindu bambu teman-teman. Nah, yang ini dinamakan buluh perindu bambu atau serat yang ada di dalam tabung bambu. Jadi adanya di dalam tabung bambu. Nah, untuk buluh perindu dengan bulu perindu itu berbeda, baik dari jenisnya maupun tempat hidupnya. Kalau masalah tuah insya Allah sama. Ini dari bambu ampel, buluh perindu plus bambu sabdo lutut. Nah ini bambu jalu dari jenis sulur. Nah, sulur bambu. Ini saya kombinasikan dengan junjung derajat sebagai alas bawah. Nah ini sudah masuk jalu tumpang rokok, cuman ini dari jenisnya sulur. Nah kemudian naga satru. Nah ini naga satru ini teman-teman, naga satru di mana, nah ini batang utama nempel ke batang utama, kemudian juga nempel di bonggol bambunya. Nah, ini jadi ini dapatnya itu tidak di tebing-tebing yang curam. Kalau di tebing yang curam insya Allah itu masih mudah ditemukan, karena itu proses memang karena alam, tapi proses karena di tebing. Jadi ini nemunya ini di tanah yang datar, tidak di lereng tebing. Ini naga satru. Nah kemudian ini bambu rajut sukmo. Ini tongtong sewu plus rajut sukmo. Nah rajut sukmo itu bambu yang rantingnya ini masuk ke dalam ruas badan sendiri. Nah walaupun ini nembus, ini tetap masih masuk rajut sukmo. Beda dengan rogo sukmo. Kalau rogo sukmo itu nembus ruas atasnya, ini harus nembus ruas atasnya. Nah itu perbedaannya. Jadi kita harus benar-benar jeli, harus bisa-bisa membedakan mana rajut sukmo dan rogo sukmo. Ini contoh rogo sukmo seperti ini teman-teman. Walaupun ini memang ruasnya ini rusak, tapi insya Allah ini sudah masuk rogo sukmo karena ranting masuk ke dalam kemudian menembus ruas atasnya. Ini rogo sukmo. Kemudian ini jalu puncak, dimana rantingnya tumbuh di bawah alis atasnya. Jadi ini di bawah alis, ini alis, ini di bawah alis.
Ini dua sap jalu puncak. Nah di sana ini ada bambu sabdo palon, di mana bambu sabdo yang bersap ini sudah masuk sabdo palon. Kalau hanya satu itu sabdo, kalau lebih dari satu misalnya 2 itu sudah masuk sabdo palon. Semakin banyak sapnya itu semakin bagus dan sangat sulit ditemukan. Nah ini tiga sap ini teman-teman. Nah, ini masuk sabdo palon. Semakin banyak sapnya itu semakin sulit ditemukan. Nah ini bambu unik rancang pencono atau bambu unik sisik naga. Ada yang menyebut juga bambu rantai bumi. Nah ini di bambu apus. Kalau di jenis bambu apus ini sedikit sulit ditemukan. Beda dengan di bambu jenis petung atau bambu yang besar. Itu kemungkinan masih agak mudah ditemukan. Nah ini istimewanya ini dalamnya ini bunyi teman-teman. Nah ini bambu rancang pencono. Nah ada lagi ini bambu yang dililit oleh akar. Nah, ini bambu yang dililit oleh akar ini sudah saya kasih dudukan biar berdiri. Nah bambu yang dililit oleh tumbuhan lain, yang penting dililit oleh tumbuhan lain ini nama pakemnya ada yang menyebut tali mongso, ada yang menyebut rogo mongso. Nah, ini juga sangat sulit, kelihatannya sederhana tapi ini sulit menemukannya. Nah, kemudian yang lain ini bambu unik kurung, di mana bambu unik kurung bambu yang batang utamanya ini melingkar. Ini dinamakan bambu kurung. Nah, seperti di sana itu juga bambu kurung. Sebelahnya ini junder woman atau junder cewek. Nah, kalau yang di sini ini pati lele, di mana satu alis tumbuh ranting di kanan dan kirinya dalam satu alis teman-teman. Nah, ini bambu pati lele. Nah, ini jenis bambu jalu. Ini dari jenis bambu ori atau bambu berduri. Ini juga sangat sulit menemukan keunikan di bambu ori, khususnya bambu jalu. Ini sangat sulit. Nah, ini teman-teman. Di sini ada bambu unik pendit. Ini luka alam yang melingkar. Ada yang nyebut juga petuk ruas. Nah ini dampit plus badar, bambu kerdil. Ini bambu dampit plus bambu badar. Ini juga dampit. Ini selenda mukti plus cabang. Ini cabang 3 ini. Karena ini kemarin baru saya bersihkan, jadi masih belum saya tata kembali. Dan perlu diingat teman-teman, antara unik dan antik itu berbeda. Kalau unik itu sesuatu yang lain daripada yang lain. Kalau antik itu penekanannya lebih ke dalam usia. Semakin tua usianya itu semakin
sulit ditemukan. Nah, seperti peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Nah, seperti keris, tombak, motor, mobil yang usianya sudah tua itu sudah masuk dalam antik. Jadi beda, unik dan antik. Nah, itulah teman-teman sebagian koleksi milik saya, walaupun ini masih banyak lagi yang lainnya, juga masih banyak nama pakem-pakem lainnya. Ini hanya baru sebagian saja. Kita saling belajar mengingat pakem agar kita tidak salah dalam penyebutannya. Ini sebagian yang ada di ruangan ini, karena yang sebagian lagi ada di sebelahnya. Ini bambu kurung, ini bambu sarang sewu. Nah, ini bambu pamengkang jagat, pegat sengkolo. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua sebagai tambahan pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik, tentang nama pakem bambu unik. Jadikanlah ini tambahan pengetahuan teman-teman. Jangan sampai kita mentuhankan atau mengimami benda-benda seperti ini, karena jelas itu sangat salah. Tapi jadikan ini sebagai wacana kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Kita mengagumi ciptaannya agar iman Islam kita semakin kuat, semakin bertambah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.